Sebagai orang tua, tentunya pikiran Anda akan berubah setelah menonton video ini, terutama bagi Anda yang mempunyai anak-anak usia sekolah dan saat ini memang masih bersekolah. Di video ini akan dijelaskan contoh-contoh kesalahan orang tua dalam menerapkan, memperhatikan, dan menyikapi bagaimana pendidikan anak-anak mereka. Halo, selamat datang, bertemu lagi dengan saya di sini. Kali ini kita akan membahas sebuah tema atau topik mengenai kesalahan-kesalahan yang tidak disadari atau tidak diketahui oleh para orang tua dalam memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Kita maklum bahwa semua orang tua pasti ingin bahwa anak-anaknya di sekolah menjadi anak yang pintar, nilainya bagus-bagus, mempunyai ijazah dari berbagai jenjang, melanjutkan sekolah, kemudian nanti bisa bekerja dengan enak, bekerja di tempat yang teduh, tidak terkena cahaya matahari, dan bekerja dengan gaji yang besar, tidak menggunakan fisik yang berat, dan sebagainya. Tetapi tahukah Anda bahwa pendidikan saat ini di Indonesia, pendidikan di Indonesia ya, orang tua harus mempunyai peran yang sangat besar demi mendukung kesuksesan pendidikan anak-anaknya. Perhatikan beberapa fenomena berikut ini. Pertama, sekolah yang maju, yang baik, terutama level-level dasar, misalnya SD atau MI, sekolah yang maju itu selain memang bisa dikatakan bahwa anak-anaknya kreatif, disiplin, semangat, taruhlah pintar-pintar, sebenarnya yang paling menentukan adalah peran orang tua atau wali. Di sekolah-sekolah yang maju tersebut banyak sekali tugas-tugas, PR, mandiri, kelompok, dan sebagainya, di mana anak-anak tersebut kalau tidak didukung, tidak disupport, tidak disemangati, tidak dibantu oleh orang tuanya, maka mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Misalnya contoh membuat keterampilan apa, begitu disuruh beli apa, kalau orang tuanya tidak ikut aktif, misalnya membelikan, maka tidak akan selesai tugas tersebut. Atau jika orang tuanya tidak ngecek ada PR atau tidak, ketika anaknya mengerjakan dia mengatakan tidak bisa, maka orang tuanya harus banyak membantu. Jadi di sekolah-sekolah tersebut, pembahasan kita konteksnya dibatasi pada sekolah-sekolah yang saya tahu yang levelnya memang tidak sekolah-sekolah bagus, di mana para orang tuanya kaum intelektual, cendekiawan, kaya-kaya, tidak. Jangan dibayangkan seperti di Jakarta atau ibu kota provinsi, tapi bayangkan sekolah-sekolah yang agak di pinggiran kabupaten atau kecamatan, dan itu jumlahnya mendominasi di Indonesia. Jadi orang tua tidak bisa membiarkan anaknya sekolah begitu saja, harus memberikan dukungan, dan yang muntang-manting itu memang orang tuanya. Kesimpulannya adalah sekolah yang maju itu orang tuanya yang bekerja keras, terutama di level pendidikan dasar. Yang kedua, Anda jangan bangga dengan nilai rapot anak Anda. Saat ini saya beritahu bahwa nilai rapot itu selalu bagus, apalagi kalau maaf Anda tidak mengerti, yang ada deskripsi banyak dan seterusnya. Kecuali nanti IKM, implementasi kurikulum merdeka ini diterapkan, maka rapotnya akan sesimpel tahun-tahun dulu, tahun 90-an itu. Kalau rapotnya masih berupa deskripsi yang banyak, maka orang tua membaca saja sudah malas, tidak tahu maksudnya. Dan nilainya bagus semua. Kenapa nilainya bagus? Karena hampir sekolah menerapkan dulu namanya KKM, kriteria ketuntasan minimal, batas nilai terbawah. Jadi tidak ada sekarang nilai itu yang sekolah itu yang menentukan batas terbawahnya 6 seperti zaman dulu. Pasti 7 atau 7 di atas. Maka jangan heran kalau rapot nilai anak Anda itu nilainya 7,5, 72, 73 ke atas. Karena nilai 72, 7,5 itu adalah nilai terbawah, tidak ada nilai 6.
dan hampir semuanya mirip sama, kecuali beberapa anak yang paling pintar 3-4 per kelas itu mungkin nilainya spektakuler, tetapi yang lainnya biasanya rata-rata karena sekolah memang menerapkan kebijakan itu. Dan saat ini tidak ada anak yang tidak naik kelas, tidak ada, tidak lulus saja, tidak ada. Kalau ada yang tidak naik kelas itu bukan karena kebodohannya, tapi karena tidak masuk terlalu lama, karena terlalu nakal, melakukan pelanggaran yang berat. Jadi secara IQ, secara kognitif, secara kecerdasan otak, itu tidak bisa terukur dalam nilai rapot. Anda bisa mengetahui anak Anda pintar, disiplin, baik, soleh, solehah itu dengan cara mengecek apakah putra-putri Anda setiap hari belajar. Tidak peduli berapa nilai rapotnya, yang penting jika Anda punya anak sekolah, maka pastikan tiap hari belajar, kecuali malam libur misalnya. Jadi dicek, pasti ada tugas, ada PR. PR tidak harus mengerjakan, ada membaca, ada merangkum, dan sebagainya. Membaca jelas ada, membaca pelajaran yang akan datang, membaca pelajaran yang lalu. Jadi indikator anak pintar atau murid seperti murid yang sebenarnya itu adalah setiap hari belajar. Jangan sampai Anda mengatakan anak saya itu cerdas, tidak pernah belajar tapi nilai rapotnya bagus. Tidak ada seperti itu, dan itu buruk untuk karakter siswa atau karakter anak Anda. Jadi harus setiap hari belajar. Sekali lagi, nilai rapot itu bagus-bagus memang. Bagus-bagus, apalagi dengan model zonasi untuk yang SMP, SMA ya. Kalau rumah Anda dekat dengan sekolah itu, sekolah favorit, anak Anda ada nyawanya, itu diterima. Karena yang paling dekat paling diterima. Jadi model zonasi itu, misalnya dulu ada SMA A begitu, yang favorit sekarang tidak bisa lagi, karena dia harus menerima semua anak dalam zona, dalam lingkup yang dekat dengan sekolah itu, maka diterima. Memang ada jalur prestasi anak-anak yang pintar, atau jalur yang maaf miskin, anak-anak yang punya KIP itu, keluarga tidak mampu, tapi prosentasenya jauh lebih sedikit. Yang ketiga, Anda harus memperhatikan pendidikan atau kondisi atau bagaimana sikap putra-putri Anda di sekolah. Ini mirip hubungan dengan nomor 1, tetapi kini secara umum SD, SMP, SMA. Kalau sudah kuliah, sudah biarkan saja, tidak apa-apa mungkin. Jadi harus ngecek, Anda harus proaktif, misalnya menanyakan kepada wali kelas, gurunya di sekolah tersebut, momen-momen ketika ada datang ke sekolah, ada rapat, ada pengambilan rapot dan sebagainya. Tanyakan bagaimana anak Anda di sekolah. Wali kelas akan mengatakan dengan jujur. Sepenting 4 mata ya. Wali kelas akan mengatakan dengan jujur, putra Anda sebenarnya cerdas Bu, tapi kalau di sekolah tidak memperhatikan dan sebagainya. Jadi Anda harus perhatikan, tidak bisa Anda mentang-mentang jadi orang tua, punya uang misalnya, kemudian sudah anak saya sudah saya sekolahkan, itu tugas gurunya. Tidak bisa. Kalau Anda orang, mohon maaf, mengerti pelajaran di sekolah, maka cara untuk mengetes kemampuan otaknya ya dengan Anda memberi pertanyaan seperti Anda itu gurunya. Misalnya pelajaran bahasa Inggris kelas 1 SMP gitu ya misalnya, atau MTS, ya diajak sapaan, greeting, good morning, jawabannya seperti apa, how are you, jawaban dia seperti apa, how do you do, jawabannya seperti itu. Mudah. Pelajaran lainnya juga bisa, matematika misalnya, masa SMP kelas 1 perkalian tidak bisa, 9 kali 7, kalau dia bisa menjawab ya bisa. Lah saya tidak punya kemampuan seperti itu, ya sudah, kalau memang tidak bisa ya bagaimana, ya dilihat catatannya, dicek. Anda tidak bisa karena alasan sibuk bekerja, kemudian sama sekali tidak memperhatikan pendidikan anak-anak Anda. Banyak orang tua yang beralasan kami sibuk mencari uang, tidak bisa memperhatikan. Kalau kami memperhatikan anak itu, kami akan kekurangan uang. Bahkan ada yang ditinggal merantau, kemudian maaf dititipkan dengan wali, seorang nenek yang sudah tua, yang dibohongi anaknya itu terus.
Jadi yang dibutuhkan putra putri Anda sebenarnya itu memang perhatian dan kedekatan. Uang memang iya, tapi kita lihat faktanya, jika misalnya Anda merantau jauh dari anak Anda, dan anak Anda itu Anda titipkan kepada neneknya sendirian, tua ya, tidak tahu soal pendidikan, tidak tahu bagaimana tugas-tugas, misalnya tidak ngecek, ya kemungkinan anak Anda akan kacau sekolahnya. Lalu bagaimana, apakah saya tidak boleh merantau untuk mencari uang? Wallahu alam. Kalaupun merantau, titipkanlah dengan orang yang memang punya kemampuan dan energi untuk memperhatikan, selalu dicek, misalnya di telepon misalnya. Kalau memang tidak bisa, mau gimana lagi? Daripada mengorbankan masa depan anak, ya kita berusaha bekerja dengan hasil secukupnya. Yang penting perhatian kepada anak itu masih ada. Coba Anda lihat survei ya di sekitar Anda, bagaimana hasil putra putri yang dekat dengan orang tuanya perhatian dan tidak bisa. Jadi kesalahan orang tua itu sering begitu, kalau sudah disekolahkan atau kalau Islam misalnya sudah dingajikan ke guru ngaji, seolah-olah orang tua itu sudah lepas tangan. Itu kan tugas gurunya, tidak bisa. Jadi pendidikan itu tidak bisa sukses hanya gurunya saja, karena di sekolah itu hanya jam 7 taruhlah sampai jam 2 atau setengah 2. Selain itu di rumah, pembiasaan karakter, sholat, kemudian sopan santun dengan orang tua, kemudian belajar, bersih-bersih rumah, ngomong sopan, itu lebih banyak dibiasakan di rumah, bukan di sekolah. Jadi bukan di sekolah. Misalnya ada hafalan itu, sekolah itu justru lebih banyak memberi tugasnya. Cara menghafalkannya, butuh waktunya, butuh pendukungannya, itu di rumah, bukan di sekolah. Jadi tidak ada sekolah atau anak yang sukses yang hanya gurunya, orang tuanya, para wali itu harus berperan. Ini yang perlu disadari oleh para orang tua di Indonesia. Kalau urusan kesehatan, berapapun dananya, misalnya itu betul-betul diperhatikan nomor 1. Saya setuju, karena kesehatan urusannya nyawa. Nah, setelah kesehatan itu mestinya pendidikan. Orang tua jarang yang fokus ke situ. Pendidikan tidak bisa. Pokoknya tidak bisa anak-anak itu, putra putri Anda sekolah, kemudian Anda cuek, sama sekali tidak pernah mengecek bukunya, tidak pernah memberi pertanyaan, tidak pernah ngecek guru, itu tidak bisa. Harus orang tua aktif, bahkan yang penting itu orang tua. Sebenarnya tugas mendidik anak itu tugas orang tua, bukan tugas gurunya. Coba Anda lihat orang tua yang misalnya bisa ngaji malam itu, ngajari anaknya ngaji, itu bisa, kan tugas dia, masih ngaji dengan guru ngaji, tapi orang tuanya ngajari ngaji. Terus orang tua yang bisa membantu anaknya belajar, mengerjakan PR atau tugas, ya membantu. Kalau tidak bisa, orang tuanya itu menyuruh, menemani. Ayo dik, kita belajar, mana dibuka. Misalnya tidak bisa ya, tidak bisa secara ilmunya membantu mengerjakan, tetapi dia harus berusaha melakukan pembiasaan, mendisiplinkan itu, mengingatkan. Demikian juga sholat dan seterusnya, sopan santun, kalau bahasa Jawa itu pakai kromo inggil dan seterusnya, itu di rumah, bukan di sekolah. Anda tahu di sekolah itu diberikan pelajaran ini, kemudian pelajaran ini, kemudian pelajaran ini, kemudian pelajaran ini. Apakah di sekolah tidak diajari sopan santun? Diajari, diberitahu, tetapi teknis atau waktu untuk pembiasaannya sangat kurang. Di sekolah diajari sholat jamaah, kalau yang ramai sama dimarahi, tetapi kan hanya 1 kali sholat jamaah, yang lainnya masih di rumah atau sholat sendiri. Bagaimana sholat itu serius, bagaimana bacaannya dibaca, dan seterusnya. Jadi wahai para orang tua, coba berpikir kurang lagi kalau Anda memang mementingkan pendidikan anak. Berikutnya, yang terakhir, jika ada orang tua yang berpikir, anak saya yang penting sekolah, masa usia sekolah, taruhlah usia anak SD, SMP, masa tidak disekolahkan, nanti biar jadi apa terserah, yang penting ini sekolah dulu daripada di rumah. Seolah-olah kayak mendinglah ada untuk menitipkan anaknya. Nah, itu kacau lagi. Kasihan gurunya, kasihan sekolahnya. Pendidikan itu sangat penting, saya katakan setelah kesehatan tadi. Pendidikan juga kesehatan mental.
kesehatan rohani, kesehatan otaknya itu. Jadi anak Anda walaupun tidak jadi pegawai negeri, tidak jadi presiden, tidak jadi dokter misalnya, itu kalau memang cerdas, terlatih untuk berpikir sistematis, urut, itu menghadapi masalah bisa. Sekolah itu, pendidikan itu tujuannya begitu, merubah anak berpikir itu terbiasa. Disiplin berpikir, bertanggung jawab, mengerjakan tugas, kemudian jujur, itu nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Anak yang tidak sekolah sama sekali dengan anak yang sekolah dengan baik jauh hasilnya. Menghadapi masalah, bagaimana cara menghadapi masalah, bagaimana bekerja sama dengan orang, bagaimana menerima perbedaan dari teman-teman, bagaimana dibully, bagaimana tidak membuli, itu gunanya pendidikan. Jadi mau jadikan wira swasta, mau jadikan hanya apal Quran, jadi kia, itu pendidikan tetap penting dimanapun. Kalau pendidikan formal juga tetap penting. Kalau nilai kemampuan kognitif memang beda-beda, tetapi yang seperti itu, anak sekolah ya harus masuk tepat waktu, harus mengerjakan tugas dengan guru sopan, tidak boleh melawan. Kalau diterangkan memperhatikan. Nah, nilai-nilai seperti itu yang sebenarnya sangat kurang di Indonesia. Kalau di rumah ya belajar misalnya, kalau ada tugas kelompok ya ikut hadir semuanya, tidak hanya kelompoknya jumlahnya 10 orang yang mengerjakan hanya 2 orang. Nah, nilai-nilai seperti itu, mungkin omongan saya tidak menarik, itu yang sangat jauh, belum jadi konsentrasi, mikirnya setekan dindi membayangkan. Itu saja yang bisa saya bagi pada kesempatan kali ini. Pada intinya adalah Anda sebagai orang tua yang mempunyai anak sekolah, tolong perhatikan lagi sekolahnya, tolong cek lagi kemampuan anak Anda, karakter anak Anda, dan sebagainya. Kalau tidak, maaf, anak Anda akan tidak mendapat apa-apa dari sekolah, hanya nilai itu saja. Kemampuannya tidak ada sama sekali. Sistem sekolah sekarang, kalau anak tidak fokus mengeksplorasi, menggali sendiri sebuah mata pelajaran misalnya, dia tidak tahu apa-apa, karena pelajaran sekolah sekarang ini mensyaratkan agar anak-anak yang aktif. Jadi anak Anda tidak tahu apa-apa nanti, perkalian tidak tahu, pembagian tidak tahu, siapa penemu bola lampu tidak tahu, besaran pokok satu itu tidak tahu, meter merubah sentimeter ke meter tidak tahu, enzim yang ada di mulut namanya apa, sistem pencernaan manusia apa saja tidak tahu, bagaimana bilik, serambi, jantung tidak tahu, pembuluh aorta, pembuluh itu tidak tahu, bagaimana bahasa Inggrisnya, cara memberi pendapat, menyatakan pendapat tidak tahu, bahasa Indonesia narasinya membaca saja susah karena jarang membaca, mana kalimat baku, mana ini tidak, apalagi bahasa Jawa, krama Inggil tidak tahu, huruf horocoroko tidak tahu. Semuanya nanti tidak tahu, apalagi bahasa Arab misalnya yang ada. Fikih itu kan diajarkan lengkap sebenarnya di sekolah yang MTS ya. Itu sudah tidak tahu, macam-macam najis apa saja tidak tahu, apa bedanya hadas dengan najis, apa syarat rukun sholat, itu tidak tahu semua sekolah, tapi nilainya bagus. Dia tidak tahu. Ya, IPS sama, nilai ekstrinsi, nilai intrinsik, uang itu apa tidak tahu, apa bedanya produsen, konsumen, itu banyak yang tidak tahu. Sekolah sanggar begitu. Kalau semuanya tidak tahu, nanti akan jadi lingkaran setan, anaknya juga tidak tahu, ngajari anaknya sekolah tidak tahu. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat tolong di-share, dibagi. Jangan lupa untuk suka, silahkan untuk berkomentar pada video ini. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi.